Teman-teman pernah nggak sih ngerasa udah rajin, udah belajar, tapi ya segitu-gitu aja hidupnya? Udah ngikutin semua tutorial sukses dari YouTube, tapi ya progres berkehidupan kayak stuck di 10%. Bisa jadi itu bukan karena skill kita, tapi kita emang lagi main di game yang didesain buat kita nggak menang-menang, yang buat kita terus kecanduan sama gamenya. Dan yang lebih ngeri, kita nggak ngerasa atau kita nggak sadar kalau kita lagi dibatasin. Salam para player kehidupan. Kemarin kita udah bahas pendahuluannya, sekarang kita mau bahas bagian 1 atau bab 1 dari Pedagogy of the Oppressed atau pendidikan kaum tertindas. Nah, di sini Fred ngebahas soal siapa sih penindas, lalu siapa sih tertindas, dan gimana cara ngubah realitas objektif alias gimana sih ngubah sistem yang udah terlanjur rusak ini. Paling benci saya, begitu punya duit, bisa beli mobil bagus, enak juga barang ini. Dulu kita benci pakai pengawal, begitu jadi menteri ada pengawal, paten juga barang ini kira-kira. Jadi saya mau sampaikan untuk kalian, jangan coba-coba bilang bahwa kita oligarki atau yang oligarki itu gak bagus. Tunggu kalian, saya mau tunggu. Begitu suatu saat kalian jadi pejabat, jadi orang kaya, mungkin kelakuan kalian akan lebih jahat daripada saya. Frere bilang, hal paling tragis dari jadi seorang tertindas itu bukan cuma ketertindasannya, tapi ketika seorang yang tertindas itu bermimpi untuk menjadi seorang penindas yang baru. Ibaratkan lo menginternalisasi sosok bos atau senior yang galak atau yang manipulatif itu sebagai contoh dari manusia yang sukses. Ibaratnya kayak lo main game dan lo gak suka sama yang namanya cheat. Tapi ketika lo punya akses buat nge-cheat, lo pakai cheat itu buat ngehantem para newbie-newbie yang baru atau para player-player yang lain. Dan disitulah kita belum disebut bebas. Di sini kita cuma switch dari seorang korban menjadi seorang pelaku. Dan ya engine gamenya tetap sama. Nah, ini jadi bagian yang favorit nih. Banyak motivator bilang semuanya tergantung pikiran lo. Selama lo positif maka dunia juga bakal positif. Gak sepenuhnya salah dan gak sepenuhnya benar juga. Karena mungkin Frere bakal bilang, You serious? kan penindasan itu sifatnya nggak cuma ada di dalam kepala kita doang ya. Itu sebuah realitas objektif yang ada dan dirasain nggak cuma sama diri kita sendiri, tapi sama orang lain juga. Lo nggak bisa ngilangin rasa lapar dengan cuma berpikir kenyang. Lo nggak bisa ngilangin ketimpangan pendidikan dengan cuma semangat belajar, tapi jelas-jelas aksesnya itu ditutup rapat. Nah, di sini Frere ngebahas kalau pembebasan itu perlu yang namanya praksis. Yang pertama lo harus refleksi, mikir, dan setelah itu lo aksi untuk mengubah keadaan error ini. Jadi lo gak cuma nungguin patch update dari developer, tapi lo harus berani modding keadaan lo sekarang secara kolektif. Terus siapa sih para kaum penindas ini? Atau mungkin apa yang tidak diinginkan sama kaum penindas-penindas ini? Nah, Fred di sini ngedefinisiin kalau si penindas ini adalah para player yang ngambil atau ngehalangin hak tanggung jawabnya para player yang lain. Dan mereka nggak takut kalau lo itu marah-marah. Mereka nggak takut kalau lo demo cuma teriak-teriak kosong doang. Mereka akan takut ketika semua playernya itu mulai berpikir kritis. Mereka maunya lo tetap jadi objek yang adaptif. Mereka pengen lu ngerasa kalau gaji yang kecil, lingkungan yang jelek, atau orang-orang pendidikan yang tetap gini-gini aja itu ya baik-baik aja. Atau mungkin peraturan-peraturan yang gak masuk akal itu ya udah termasuk default setting dari sananya. Tapi ketika kalian semua mulai kritis, kita semua mulai kritis, di saat itulah kepuasan mereka akan runtuh. Karena para player yang udah tahu source code gamenya itu nggak akan mau dibohongin lagi pakai skrip yang udah bersih. Kalau kita ngeliat dengan data yang udah ada, dengan jutaan player yang nggak tahu mau ngapain di gamenya, alias nganggur, dan bisa jadi pengaruhnya dari lingkungan atau pendidikan yang udah jeblok, berarti di sini sistemnya udah error. Dan menurut Frere, solusinya di bab 1 ini adalah jangan mau jadi figuran di skripnya orang lain. Dan teman-teman juga perlu berhenti mencita-citakan menjadi penindas yang baru.
mulailah menjadi manusia yang berani mengubah realitas objektif, ya seenggaknya di lingkungan lu. Karena pembebasan yang sejati itu bukan ketika kita menang sendiri, tapi ketika kita berhasil mengubah aturan mainnya jadi fair buat semua orang. Gue Iqbal Opus, dan bagi para semua player kehidupan, mari kita bongkar source code kehidupan kita bareng-bareng.